Halo, perkenalkan nama saya Leni Rahman. Di sini saya mahasiswi program studi sistem informasi dengan NIM 0515395153 dari Universitas Terbuka Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas 3 praktik dari mata kuliah pemrograman berbasis web mengenai implementasi dari framework Vue.js pada aplikasi sistem distribusi dan pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka atau SITA. Nah, aplikasi ini dibuat dengan pendekatan Vue komponen. Nanti ada compute property, terus ada watcher, ada event handling, dan juga data JSON sebagai sumber datanya. Kita langsung saja. Yang pertama ini kita akan yang pertama ini kita akan menjelaskan struktur dari projectnya. Nah, di sini ada struktur project yang terdiri dari beberapa folder utama, yaitu folder aset yang digunakan untuk menyimpan file CSS. Lalu juga ada folder data, ini digunakan untuk menyimpan data bahan ajar JSON sebagai sumber datanya. Lalu di sini ada folder JS yang terdiri dari komponen, ada service, juga ada apps.js-nya. Nah, di folder JS ini app.js berfungsi sebagai root view. Lalu folder service di sini sebagai untuk mengambil data JSON-nya. Lalu di folder komponen ini untuk komponen aplikasinya. Nah, di komponen ini terdiri dari beberapa file, ada stock table, ada status bridge.js, ada order form, ada do tracking.js, ada apps model.js. Nah, struktur ini kita buat sesuai dengan yang ditugaskan untuk lebih mudah juga nanti kalau untuk maintain-nya. Oke, sebelum ke tampilan interface webnya, saya akan menjelaskan dulu mengenai root view pada file apps.js-nya. Nah, pada FJS ini digunakan view-root yang berfungsi sebagai mengatur state aplikasinya. Nah, data utama di sini terdiri dari ada stock, ini ada tracking data, ada UPBJJ list, ada kategori list, ada paket list. Nah, nanti saat aplikasi dijalankan, data JSON yang dibaca menggunakan lifecycle create. Kemudian nanti data dimasukkan ke dalam data view sehingga dapat ditampilkan pada interface webnya. Kita lanjut langsung ke halaman webnya. Oke, pada halaman stok bahan ajar ini terdapat daftar stok bahan ajar di bawahnya, ini di scroll paling bawah. Nah, nanti di tampilan stok bahan ajar ini kita menampilkan kode mata kuliah, ada juga judul, terus ada juga kategori, ada juga UPBJJ, harga juga, terus jumlah stok, terus status stok ya. Nah, di harga format ini kita menggunakan format rupiah dan jumlah stok ini menggunakan satuan buah. Oke, lalu di stok bahan ajar ini juga ada fitur filter yang digunakan view model dan compute property tadi. Nah, filter ini terdiri dari filter UPBJJ, filter kategori, juga filter short judul. Ya. Selanjutnya ada fitur tambah, edit, dan hapus. Nah, di sini ada edit dan hapus, lalu di sini ada fitur tambah. Ini untuk menambahkan. Kita masukkannya di sini. From input ini menggunakan komponen order form tadi dari struktur aplikasinya, dan data yang dihubungkan menggunakan one way binding dan two way binding dengan view model. Nah, saat tombol nanti disimpan, ditekan, nah event save stock akan dijalankan, jadi nanti datanya akan muncul di sini. Nah, untuk edit, ini menggunakan view set agar data tetap reaktif. Terus juga untuk hapus, view model akan mengonfirmasi
agar pengguna tidak menghapus secara tidak sengaja. Jadi nanti kalau kita klik hapus, nah ini akan muncul pertanyaan ini. Gitu. Jadi nggak ada dihapus secara tidak sengaja gitu, karena kita tetap akan dikonfirmasi. Oke, kita akan coba satu misalnya ADMJ 135. Ini kita asal aja ya. Administrasi jaringan. Pilih kategori, pilihan MK, UPBJJ-nya Jakarta. Lokasi raknya di 25, harganya kita tulis 75.000. Kuantitinya karena baru masuk, ceritanya cuma 50, stok amannya 10. Kita akan simpan. Oke. Di sini muncul di sini muncul untuk administrasi jaringan. Kita bisa edit, misalnya stoknya di sini bukan 50 tapi cuma 5. Karena kan awalnya ini aman, dan safety stoknya 10. Nah, di sini akan update, jadi menipis. Atau bisa kita hapus. Kita akan klik ya. Oke, ini buat hapus gitu ya. Oke, itu adalah tampilan di data stok. Selanjutnya kita akan ke tracking delivery order. Nah, di sini di halaman tracking digunakan untuk melihat data pencarian, data pengiriman. Nah, pencarian dapat dilakukan menggunakan nomor DO juga nomor NIM. Sesuai data dari data bahan ajar JSON yang sebagai sumber datanya, kita bisa mencari di sini. Untuk DO-nya Rina menggunakan NIM-nya Rina. Kita langsung cari. Nah, di sini untuk DO pengiriman atas nama Rina Wulandari, statusnya dalam pengiriman. Tuh. Terus kalau misalnya kita mau nambahin sesuatu, misalnya saya mau nambahin DO pengiriman saya, Leni Rahman. Pilih paketnya, saya paket 5 dasar. Kita buat DO. Oke, di sini akan muncul pop-up DO berhasil dibuat. Gitu. Oke, kita klik OK. Terus juga di sini kita reset dulu, lalu kita bisa cari untuk status DO saya yang tadi. Nah, ini riwayat perjalanannya adalah DO baru dibuat, berarti kan belum diproses ya. Kita juga bisa menambah status DO dalam proses. Nanti misal DO dalam pengiriman, kita bisa juga update perjalanannya. Gitu. Nah, saya rasa untuk pengerjaan tugas 3 ini sudah cukup. Melalui tugas ini saya mempelajari juga implementasi dari Vue.js menggunakan komponen, menggunakan compute property, watcher, event handling, dan juga pengolahan data berbasis JSON gitu. Ya, dengan menggunakan struktur komponen, aplikasi ini jadi lebih mudah untuk dikembangkan lagi di next-nya, dan juga lebih mudah untuk di-maintain kalau memang ada kesalahan-kesalahan gitu. Demikian untuk penjelasan tugas 3 yang telah saya selesaikan. Terima kasih.